Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Walladzi khalaqal arda was sama walladzi ja'alal qur'ana dhiya'an wa shifa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil anbiya wa atqal atqiya wa azkal azkiya wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan karena Allah, alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman, nikmat sehat dan waktu luang sehingga masih diberi rezeki oleh Allah untuk bisa berkhidmat kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Pada siang hari ini sholat zuhur, kemudian kita lanjutkan dengan sedikit mengkaji ilmu. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, tabi'in, dan siapa saja yang berusaha mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Mari kita berdoa dan berhajat kepada Allah dengan melalui majelis ini. Semoga majelis ini juga menjadi asbab agar semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini majelisnya malaikat yang bersiap untuk mengamini semua apa yang kita hajatkan. Semoga yang hadir di majelis ini Allah jadikan badannya sehat walafiat, keluarganya keluarga yang barokah, anak turunannya soleh solihah, rezekinya barokah, ya, bisa berangkat ziarah ke Mekah dan Madinah insyaallah. Dan semoga kita semua mendapat husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, ini kita akan sampaikan lanjutan dari materi yang kemarin. Sebelum itu kita perlu sampaikan ini dulu, bahwa di slide ini bisa jenengan lihat, atau ini dulu sebelum itu nanti ya, saya sampaikan dulu ya. Ya, ini biar kita jelasin ininya nanti. Ini sekilas bagaimana perbedaan di antara para ulama dalam menyikapi sebuah dalil, atau bagaimana para ulama kita melihat sebuah dalil atau amalan yang berbasis pada dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini secara yang pandang saja, satu amalan saja yang kita ambil, yaitu sholat. Kalau kita lihat ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini mazhabnya ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam terkait dengan rukun-rukun sholat, kita bisa melihat bahwa niat menurut Hanafi itu tidak rukun. Tidak rukun, bukan rukun. Ya.
Yang rukun menurut Hanafi bisa kita lihat takbir, berdiri, Fatihah, rukuk, ya. Kemudian iktidal bukan, sujud rukun, duduk bukan, rukun. Ini semua rukun, ini bukan rukun semua. Mazhab Hanafi terbatas sekali. Maliki hampir 14 rukunnya. Syafi'i 13. Hambali 13 kecuali niat. Kalau kita melihat bagaimana peta para ulama melihat satu amalan yang kita sampaikan di sini yaitu sholat, maka ternyata para ulama kita berbeda. Padahal dalil yang mereka dapatkan juga kurang lebih sama. Karena terkadang ada dalil yang enggak didapatkan oleh ulama mazhab ini, misalnya Maliki didapatkan oleh ulama mazhab Syafi'i atau demikian, ya. Maka perbedaan pendapat ini menjadi sebuah keniscayaan, sesuatu hal yang niscaya, yang lazim biasa terjadi di tengah-tengah umat, ya. Kalaulah masalah sholat yang sangat prinsip yang kita sudah lakukan tiap hari minimal 5 kali dalam sehari itu saja, para ulama sudah berbeda pendapat masalah mana rukun. Karena kalau yang satu bilang rukun, satunya bukan, maka yang berarti menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ini sholatnya enggak sah. Kenapa? Karena banyak yang bukan, yang rukun dianggap bukan rukun. Rukun itu kan tidak bisa ditinggal. Sama seperti orang sekarang ibadah haji. Nanti saudara kita yang sekarang ibadah haji, semoga Allah jadikan haji mereka mabrur, ya. Amin. Allahumma. Ada rukun haji yang namanya tidak bisa ditinggal, namanya wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah nanti itu. Kalau ada orang ibadah haji tidak wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Harus ngulang Pak tahun depan, haji lagi. Kalau bisa tahun depan, masalahnya ngantri 35 tahun. Nah, maka orang yang enggak wukuf di Arafah, hajinya batal meskipun orang ini sudah keluar uang 500 juta misalnya. Misal, karena pernah kejadian ini Pak. Travel haji khusus tahun berapa dulu itu yang kemudian membuat pemerintah Indonesia tidak membuat kebijakan ibadah tarwiyah di Mina. Pemerintah Indonesia, Kemenak, tidak memfasilitasi jamaah haji Indonesia ke Mina dulu tanggal 8, tapi langsung tanggal 9-nya ke Arafah. Kenapa? Karena Mina tanggal 8, mabit di Mina itu sunnah. Sebenarnya sih ya sunnah, tapi pemerintah kita tidak mau repot gitu aja gampangnya Pak. Ribet, memobilisir massa dan jamaah dengan banyak itu. Akhirnya langsung aja ke Arafah. Nah, ada travel yang namanya kalau nggak salah, saya nggak perlu sebut ya. Travel ini mahal karena yang ikut orang-orang kaya semua. Akhirnya ketika perjalanan dari maktab menuju ke wukuf ke Arafah itu, mereka terjebak macet total karena bis tidak bisa jalan waktu itu Pak. Nah, orang-orang jamaah dari travel yang premium ini diminta turun. Kenapa? Sudah mau mendekati habis masa wukuf. Wukuf itu waktunya zuhur sampai maghrib. Kalau ada orang yang nggak sempat masuk wukuf Arafah, meskipun hanya 5 menit aja, nggak bisa juga, maka nggak bisa, wukufnya nggak sah. Nah, jamaah ini nggak mau turun Pak dari bis. Kenapa? Ya biasa Pak, nyun sewu orang kaya nggak mau capek, nggak mau turun. Akhirnya benar, ketika sudah nggak mau turun, bis ini nyampe ke sana posisi sudah maghrib selesai. Berarti orang ini tidak bisa wukuf. Maka oleh Kemenak travel ini dihukum, disanksi. Tahun depan berangkatkan lagi sekian banyak orang. Travel ini berangkatkan lagi jamaahnya tahun berikutnya. Bangkrut langsung Pak travelnya itu. Akhirnya pemerintah Indonesia tidak membuat kebijakan tarwiyah di Mina tanggal 8 Dzulhijjah itu. Nah, rukun itu juga demikian. Orang yang kemudian tidak melaksanakan rukun tidak sah sholatnya Pak.
Nah, sekarang ini kita sudah sangat disibukkan dengan banyak hal-hal yang tidak prinsip demikian. Ini tidak prinsip, Pak. Tidak prinsip dalam hal apa? Maksud saya, prinsip ini ketika ada satu pihak yang melakukan ijtihad bahwa rukun ini jumlahnya 14 di mazhab Maliki, 13 di Syafi'i, 13 di Hambali, itu sudah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Karena sekali lagi kita perlu garis bawahi, orang itu bermadhab nggak bisa tanpa melalui Quran dan Sunnah. Nggak bisa, Pak. Orang bermadhab tanpa Al-Quran dan Sunnah, mustahil, nggak bisa. Orang itu bisa menjalankan bermadhab ini harus melalui Quran dan Sunnah. Tapi demikian pula orang itu tidak bisa berquran dan Sunnah tanpa melalui madhab. Kenapa? Karena sumber-sumber ilmunya itu sudah mentoknya di situ. Sependek yang saya tahu, wallahu a'lam bishawab. Kita mau mempelajari Quran dan Sunnah tanpa melalui pintu-pintu ulama ini akan sulit. Ya, kita sholat tata caranya pakai tata cara siapa? Panjenengan barusan tadi pakai tata cara siapa? Fikihnya fikih apa? Coba jenengan sudah bisa punya gambaran. Tadi jenengan sholat kan pakai fikihnya cara siapa? Misal Syafi'i, misal yang mayoritas di Indonesia itu Syafi'i. Ya berarti jenengan sudah benar-benar mengikuti tata cara sholat Rasulullah Muhammad SAW melalui jalan yang dibuka dan dirintis oleh seorang ulama besar namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah kita jelaskan punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru ke atasnya lagi nanti ada Imam Nafi. Imam Nafi ke atas lagi punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma punya guru lagi namanya Rasulullah Muhammad SAW. Itu berarti ilmu sholat kita, praktek sholat kita itu sudah punya sanad, punya jalur namanya, begitu. Okay? Nah, kalau sudah kita paham dengan baik, maka ini ulama-ulama ini beristihad, memeras kepikiran dan tenaga mereka untuk membuat tata cara sholat yang sudah tinggal pakai. Nah, gitu loh. Jenengan tidak usah bingung-bingung lagi, mencari-cari sendiri, buka Quran dewe, buka hadis dewe, diterjemahkan tembakan sendiri, terus dipraktek-praktekan dewi. Bisa kemungkinan benar apa salah? Salahnya yang besar, Pak. Karena kita bukan ahlinya. Ya. Makanya cukup sekarang diberi kemudahan. Ini sudah selesai, tinggal ikuti saja. Nah, ketika kita sudah berusaha untuk mengikuti para ulama yang mujtahid ini punya, mohon maaf ini terkopi. Mujtahid dan persyaratannya. Mujtahid ini siapa? Yang tadi ulama yang kita sebut, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat, mengeluarkan hukum dari sumber syariat dan tatbik menerapkan hukum. Syarat-syaratnya oleh Wahbah Zuhaili, seorang ulama besar di Mesir, sudah meninggal beliau rahimahullah, yang telah mencakup semua syarat mujtahid, yakni syarat mujtahid. Seorang itu disebut ulama mujtahid yang bisa mencari hukum dari Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Syaratnya apa? Satu, mengetahui ayat ahkam dan Al-Quran. Tahu mana ayat hukum dan mana yang bukan ayat hukum. Harus tahu. Karena harus tahu maka harus hafal. Harus hafal Al-Quran 30 juz. 4 mazhab ini, ulama 4 mazhab ini semua hafal Quran 30 juz. Semua, tidak ada yang enggak. 30 juz. Kemudian mengetahui hadis-hadis baik bahasa maupun istilah. Tahu hadis Nabi. Makanya karena harus tahu hadis-hadis Nabi, harus punya hafalan hadis Nabi. Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, seorang mujtahid harus punya hafalan minimal 500.000 hadis. 500.000, Pak. Berat ini, Pak, sudah. Berat. Sanad dan matan 500.000. Wah, berat ini, subhanallah. Harus hafal 30 juz. Harus hafal 500.000 hadis. Ini sudah kita angkat tangan, sudah. Sudah angkat tangan. Sudah ikut ulama saja. Begitu.
Jangan sampai orang sekarang yang hafal Qur'annya nggak sampai 30 juz, hafal hadis nggak sampai 100 ribu, apalagi 500 ribu, 100 ribunya belum hafal, kok kemudian dia menyalahkan ulama-ulama yang sudah punya kapasitas seperti ini. Ya keliru, salah. Kenapa? Karena seorang profesor tidak mungkin dibantah oleh lulusan SMP. Tidak bisa, Pak. Kalau ada lulusan SMP, mohon maaf, bukan bermaksud merendahkan, lulusan SMP membantah seorang profesor di bidang hukum yang dikuasai profesor, bisa diterima enggak ilmunya? Tidak bisa diterima, karena bukan otoritasnya. Ya. 3. Mengetahui Quran dan hadis yang telah dinasih dan mengetahui ayat hadis yang menasakh. Mana ayat Quran yang dihapus dan mana yang menghapus, harus tahu. Mana hadis Nabi yang menghapus dan mana hadis Nabi yang dihapus, harus tahu. Ya. Kalau enggak tahu, nanti sekedar baca hadis, ternyata hadisnya itu sudah dihapus hukumnya. Ya, keliru lagi nanti. Kita enggak tahu mana hadis yang masih berlaku hukumnya dan mana yang tidak berlaku. 4. Mengetahui sesuatu yang hukumnya telah dihukumi ijma, sehingga tidak menghukumi yang bertentangan dengan ijma. Mengetahui sesuatu yang hukumnya telah dihukumi ijma, sepakat, sehingga tidak menghukumi yang bertentangan dengan ijma. Ulama mujtahid itu harus tahu mana yang sepakat ulama dan mana yang enggak sepakat. Nah sekarang kalau kita bahas ini, kemarin kita beberapa pekan terakhir kan sangat viral dan gaduh sekali di medsos masalah hukum musik, betul nggih? Musik itu masya Allah. Aduh, sampai geleng-geleng saya. Masalah musik itu perkara prinsip apa enggak prinsip, Pak? Ya, Pak. Prinsip apa enggak? Oh, enggak. Kalaupun itu disepakati dosa besar atau bukan? Bukan dosa besar. Bukan bermaksud merendahkan dosa, meremehkan dosa. Bukan. Jangan salah paham. Tapi bagaimana respon orang-orang Islam, apalagi di medsos itu, masya Allah gaduhnya. Seakan-akan para ustadz atau asatid atau ulama yang disebut-sebut antara pro dan kontra ini, beda pendapat dengan mereka itu, seakan-akan melakukan dosa besar sehingga kemudian ada pengkafiran di situ. Ini saya barusan dapat ini video ini. Ada ustadz yang ya semoga Allah perbaiki beliau, amin. Beliau nggak setuju dengan bahwa hukum musik itu halal, nggak setuju. Tapi cara beliau mengkanter pendapat bahwa musik itu halal dalam beberapa catatan. Ada syaratnya, Pak, musik itu nggih. Apa cara beliau mengkanter pendapat yang mengatakan bahwa musik itu halal dengan catatan? Beliau berdoa begini. Mari kita doakan orang yang menghalalkan musik semoga mati dalam keadaan mendengarkan musik, mendengarkan konser. Coba bayangkan, Pak. Ada ini videonya, ada ini. Kok bisa ada seorang muslim berbeda pendapat dengan sama muslim lainnya yang dia mengatakan hukum musik haram, ustadz lain mengatakan halal, sampai dia mengatakan bahwa ayo kita doakan orang yang mengatakan musik halal itu, kita doakan semoga matinya sedang mendengarkan musik, sedang mendengarkan konser. Ini doa macam apa ini? Doa macam apa yang keluar dari seorang ustaz? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ketika dakwah ke Taif dilempari batu oleh orang Taif, berdarah itu, Pak, Rasulullah. Malaikat penjaga gunung datang ke Rasulullah. Yang lempari batu Rasulullah itu orang muslim tak kafir? Kafir, catat baik-baik. Kafir. Ngelempari Nabi. Nabi dilempari, sakit, Pak, berdarah, nangis, Pak.
Malaikat penjaga gunung datang, ya Rasulullah, Anda mau, seandainya saya angkat gunung itu, kemudian saya jatuhkan ke orang-orang Taif yang lempari batu ke jenengan. Kira-kira kalau jenengan jadi nabi, jawab apa jenengan, Pak? Kira-kira. Saya tanya saja. Hah? Apa? Iya. Kalau perlu 10 gunung itu, Pak. Jatuhkan semua, brekno kabeh. Kenapa? Biar penyet. Kenapa? Oh, Nabi Rasulullah kekasih Allah dilempari batu, gak budi kualat iki. Gitu. Kalau sampean dan saya jadi nabi kan begitu. Alhamdulillah bukan saya dan sampean, alhamdulillahnya gitu loh, Pak. Apa doa Nabi, Pak, ketika dilempari batu sama Taif, ditawari sama malaikat? Enggak. Apa Nabi? Nabi berdoa, Allahumma ghafir qaumi. Ya Allah, ampuni kaumku. Ampuni kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak tahu bahwa yang mereka lempari ini nabi, yang mereka tolak ini dakwah Islam. Enggak tahu mereka malaikat, jangan kalian binasakan ini umatku, jangan. Kasihan. Coba, Pak. Yang lempar orang kafir, yang dilempar nabi. Bandingkan dengan ustadz ini. Beda pendapat sama sesama muslim. Ustadz sana itu sana juga muslim, sana ustadz. Beda pendapat sama beliaunya. Doanya begitu, Pak. Allahu Akbar. Berlebihan enggak? Berlebihan. Aduh. Geleng-geleng saya. Ini saya bawakan majalah terbaru ini dari pesantren kami, ya, Hidayatullah. Pesantren Hidayatullah membuat majalah, memuat masalah musik di sini. Nanti silakan dibaca. Ya, masalah musik bagaimana? Menurut ulama 4 madhab, bagaimana? Ini sini, dikutip semua ini. 4 madhab. Apa kesimpulannya? Hukum musik atau nyanyian para ulama tidak bersepakat. Hukumnya antara haram dan mubah atau halal. Berarti kalau ada ustadz yang menyatakan 4 mazhab sepakat hukum musik haram, bohong. Bisa di refer nanti, dalilnya ada semua. Ya gimana ini? Masya Allah. Ya, harus tahu yang ijma mana. Kalau gini musik enggak ijma, Pak. Kalau beda pendapat, jangan saling mencaci, jangan. Kenapa? Ya pecah ini ukhuwah umat ini. Hanya gara-gara musik beda sedikit langsung diboikot, langsung dicaci. Hancur umat ini, Pak, kalau begitu. Hancur. Lanjut. Mengetahui kias dan sesuatu yang berhubungan dengan kias. Harus tahu kias. Apa itu kias? Ya kalau enggak ada kias, jenengan enggak bisa sekarang Pak zakat fitrah, Pak. Enggak bisa. Zakat fitrah harus pakai gandum sama kurma. Enggak bisa pakai beras. Itu dari mana kok muncul beras? Karena ada kias, analogi. Bisa enggak jenengan zakat pakai kurma? Bisa enggak, Pak? Bisa sebenarnya. Jenengan tinggal bawa uang, berangkat kemana? Ampel, tinggal beli kan banyak, Pak. Nah, sudah serahkan sama yang berhak, mustahik. Masalahnya sing nerimo sopo? Yang nerima kurma itu sopo, Pak? Gitu pertanyaannya, gitu saja loh. Orang miskin dikasih kurma diapakan? Nah, kalau orang dikasih kurma semua, 1 orang kampung 10 orang ngasih dia kurma, 1 orang 3 kilo, dapat berapa, Pak? 30 kilo. Terus suruh makan kurma gitu, Pak? Bisa loro untu dia, Pak. Ya. Jadi akhirnya maka ulama beristihad, wah ini kalau kurma tidak mungkin di Indonesia. Di istihad Allah mikir, dikias. Mana? Apa kesamaan? Ada enggak yang sama antara gandum kurma sama di sini beras ini? Ada. Apa kesamaannya? Makanan
pokok. Itu namanya kias. Muncullah istihad. Oh ya, boleh pakai beras. Kenapa? Makanan pokok. Itu namanya kias. Kias. Sama, apa hukumnya? Hukumnya jongkrokno. Jongkroknya apa, Pak? Dorong ibu sampai jerungup gitu. Apa hukumnya? Apa hukumnya, Pak? Apa hukumnya, Pak? Ada larangan enggak di Quran? Dilarang jongkrokno ibu. Ada enggak? Sampai kiamat enggak ketemu sampean. Hadis Nabi ada enggak? Dilarang jongkrokno ibu. Enggak ada. Berarti halal gitu. Halal, Pak. Enggak paham lagi. Karena mau mikir, loh iya ya, mau dorong ibu sampai jerungup itu hukumnya apa ya? Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Dipikir, kalau mikir Pak, Qurannya keluar semua, Quran semua di sini, Qurannya di sini, hadisnya di sini semua Pak. Nggak perlu laptop. Lah ulama sekarang laptop mati, ilmunya mati, karena ilmunya di sini. Ini lampu mati, saya berhenti, gak bisa ngomong saya. Kenapa? Ilmu saya di sini. Tapi ulama dulu di sini ilmunya. Keluar semua itu, dicari. Nggak ada ini, nggak ada. Tapi nggak mungkin boleh. Dicarilah kesamaan. Oh iya, yang nggak boleh di Al-Quran itu adalah ngomong, nah itu nggak boleh. Loh, kalau cek gitu, nggak boleh, nggak boleh. Ada kesamaan ini antara ngomong sama dorong, apa? Menyakiti. Berarti hukumnya jongkrok orang tua itu haram. Kenapa? Ada unsur yang sama, menyakiti. Berarti dosanya besar mana? Jongkrokno sama ngomong yang nggak enak. Lebih besar jongkrokno, karena lebih menyakiti. Nah gitu. Itu kias namanya. Jenengan pakai Quran Sunnah tok, bingung jenengan. Quran Sunnah tok, bingung. Kias itu pakai Pak. 4 hukum itu. Quran, Sunnah, Ijma, kias. Mengetahui bahasa Arab, nahwu, sorob, ma'ani, bayan, dan uslubnya. Harus tahu bahasa Arab. Kalau ada orang yang gampang nyalahkan orang lain, ditanya, saya pernah ketemu gini Pak, pernah ketemu. Dia menyalahkan ulama. Dia dokter, saya sebut aja, dokter gigi, wis clear aja. Saya tahu dari status namanya itu, namanya kelihatan, pakai bahasa Arab, tulisan Arab. Tobibu Asnan. Tapi di grup chat sama saya, dia satu grup sama saya, itu menyalahkan ulama di Indonesia itu tidak paham syariat. Saya bilang, Cik, sampean belajar apa? Saya tahu sampean dokter gigi kan? Iya. Kenapa? Kata dia. Anda nggak paham syariat, Anda belum belajar agama dengan baik. Tahu dari mana saya nggak belajar? Saya ngaji terus setiap hari. Oh iya, paham. Anda belajar tiap hari, tapi Anda bahasa Arab aja enggak tahu. Lu kok bisa? Saya tulis bahasa Arab, nama status chat WA saya. Betul, tapi Anda salah nulisnya. Nulis Tobibu Asnan aja salah dia. Tobibu, dokter, Asnan gigi. Keliru Pak, sampean tak bilang. Sampean itu mantri gigi, dokter gigi. Stop di status, di kapasitas sampean nangani gigi. Jangan offset nangani hukum fikih. Sampean offset tak bilang. Nulis Tobibu Asnan aja salah. Mustinya Tobibu Al Asnan. Diam dia Pak. Ini contoh Pak. Orang ini tidak paham bahasa Arab, nyalahkan ulama. Model-model begini sekarang nggak sedikit jumlahnya. Nggak sedikit. Wakeh. Dan saya terus terang gemes saya Pak. Masya Allah. Bahasa Indonesia ini, bahasa Jawa ini pengen tak keruas lambene ini. Saking gemes saya ini. Enggak pernah belajar bahasa Arab nyalakan ulama. Dia sampean enggak pernah mondok kok nyalakan Pak Yai itu gimana? Ceritanya itu gimana? Pak Yai tahu diri, enggak pernah bahas masalah gigi. Kalau Pak Yai sakit gigi kemana Pak? Dokter gigi kan? Iya. Kalau Pak Yai sakit gigi mesti ke dokter gigi, nggak mungkin ke tukang las. Salah tempat itu. Nah, dikit lagi. Tahu usul fikih. Usul fikih ini ilmu untuk tahu fikihnya, mendapatkan
hukum fikih, tahu dari ilmu usul fikih, tahu maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan penetapan syariah, ya. Karena pemahaman penerapannya dalam peristiwa berlangsung pada masa. Jadi harus tahu ini syariah ini tujuannya apa, ayat ini tujuannya apa. Kalau orang ini tahu syarat-syaratnya ini, boleh berijtihad. Tapi kalau nggak tahu, tolong batasi, stop, tahu kapasitas kita, kita cukup ikut ulama, insya Allah aman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau nanya Pak? Ya, monggo, kalau ada yang mau nanya langsung monggo. Bismillah. Halo, cek. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan Ustadz mendekati Hari Raya Kurban, dan itu setiap tahun itu selalu disampaikan beberapa Ustadz yang disampaikan itu Suaranya Pak. Baterainya ada kayaknya. Langsung ya. Ya, keluar suaranya. Langsung aja. Satu. yang sampai Kuku. Enggak, ini kenapa Pak? Atau kuku? Iya. Ya. Bukan hewannya. Ya. Baik. Salah, tidak bingung. Nggih. Baik. ya gini, itu Pak. Baik. Nggih, baik. Bismillah. Tentang ini Bapak saya ulangi, mungkin yang lain enggak dengar. Hukum motong kuku dan rambut bagi orang yang mau kurban. Bagi orang yang mau kurban. Bagi yang enggak kurban enggak apa-apa. Silakan. Ini hanya yang mau kurban. Jadi gini, memang hadisnya begitu. Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhahi falyumsik an adfarihi wa asy'arihi ay kama qala. Jika salah seorang dari kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, sekarang masih Dzulqa'dah nggih. Sekarang masih bulan Dzulqa'dah tanggal 20-an. Berarti insyaallah 10 hari lagi kita masuk Dzulhijjah. Terus kalian ada yang mau kurban, mau nyembelih kurban, maka hendaknya menahan untuk enggak motong kuku sama rambutnya. Nah, ini memang beda pendapat Pak. Menurut Mulla Ali Qori, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud itu kuku dan rambut hewan. Karena sinkron dengan hadis lain bahwa orang yang kurban akan ya'ti yaumal qiyamati bi adlafihi wa asy'arihi wa orang yang datang hari kiamat nanti akan membawa pahala sebanyak bulunya, kukunya, tanduknya hewan ini. Kalau disinkronkan dengan hadis ini, berarti kalau ada orang yang mau kurban, jangan motong kuku dan rambut hewan kurbannya. Nah, dibantah oleh ulama lain. Ya biasa ini Pak, bantah-bantah biasa. Kenapa? Karena ulama lain, loh ngapain kok orang motong kuku sama bulunya kurban? Gak kurang gawean ta? Masa kukunya kambing diketok ini kan nggak perlu. Dibantah bahwa itu rambut dan kukunya orang yang mau kurban. Nah, pendapat ini yang lebih rojih, lebih kuat adalah kuku dan rambut pengkurban, bukan hewan kurbannya. Cuman ini nanti kalau menurut empat mazhab, Imam Hanafi,
Hanafi yang paling senior ini, hukum kurban itu wajib, Pak. Hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Tapi ketika beliau mewajibkan kurban bagi yang mampu, hadis tadi itu enggak terpakai. Artinya enggak apa-apa, silakan memotong kuku atau rambutnya yang kurban meskipun masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 itu silakan. Kenapa? Karena kurban menurut beliau wajib. Tapi menurut mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, larangan memotong kuku dan bulu orang yang mau kurban itu hukumnya hanya makruh. Makruh, tidak sampai haram. Hadis itu difahami oleh para ulama tidak haram tapi makruh. Maka dianjurkan orang yang mau kurban sejak tanggal 1 Dzulhijjah tidak motong kuku dan rambut yang ada di tubuhnya. Rambut apapun, rambut kepala, bulu di kepala, atau nyun sewu di ketiak, atau di nyun sewu bagian bawahnya ini, itu jangan dipotong sampai hewan kurbannya disembelih. Karena nanti jadi catatan tambahan pahala karena kita ingin menapaktilasi orang-orang yang juga tidak motong kuku dan rambut orang yang sedang ibadah haji. Sedang ihram itu kan nggak boleh motong rambut, kuku nggak boleh. Jadi silakan jenengan ikut yang mana boleh. Jenengan ikut yang saya haram, ya sudah, berarti jenengan ikut pendapat yang mengharamkan. Kalau jenengan ikut pendapat yang mengharamkan, jangan pernah memotong kuku dan bulu tubuh jenengan karena jenengan mengikuti pendapat yang mengharamkan. Tapi kalau jenengan mengatakan itu hanya makruh, berarti itu hukumnya tidak haram. Kalau jenengan motong kuku dan bulu tidak haram tapi makruh. Kalau jenengan ikut pendapatnya Hanafi, maka jenengan boleh motong kuku dan rambut bulu tubuh jenengan karena jenengan meyakini bahwa kurban itu wajib bagi saya. Maka potong kuku dan rambut bagi saya tidak haram tapi mubah, boleh. Begitu, Pak. Jadi jenengan silakan pilih. Inilah fikih, ya begini nih, Pak. Inilah fikih. Jenengan pilih yang mana silahkan. Ya, monggo. Ada yang mengharamkan, ada yang mengubahkan, ada yang memakruhkan. Ya begini nih fikih, Pak. Tidak bisa satu pendapat. Nah, makanya kalau kita bermadhab, kita pilih pendapat yang mana. Kalau kita misalnya madhab Maliki, ikuti pendapat Maliki. Kalau kita Syafi'i, ikuti madhab Syafi'i. Jadi enak nanti. Itu fungsinya bermadhab. Jadi bermadhab itu namanya mengikuti pendapat guru kita. Guru kita. Nggak mungkin ada orang nggak punya madhab. Mesti punya madhab. Karena madhab itu sama dengan guru. Sama dengan guru. Nah, begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Monggo. Yuk, Ustaz, ada dua. Pak Darman kali ini, Pak Haji sama Bapak itu. Belakang. Ini nih, duduk. Orangnya duduk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang ini, Ustadz. Pernah viral beberapa tahun yang lalu tentang sholat di Blitar yang 23 rakaat hanya 7 menit 8 menit. Iya. Itu kan banyak ustadz-ustadz yang ustadz itu juga mengatakan madzhab Syafi'i pun perlunya tumak ninah ya enggak. Tapi kok saya lihat di situ tumak ninah untuk Imam Syafi'i kok tidak rukun. Bukan rukun. Tapi banyak ulama-ulama yang menyatakan tumak ninah itu rukun. Jadi saya minta pendapat jenengan. Baik. Gimana tentang sholat yang di Blitar itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini pendapat saya ikut ulama saja. Saya tidak punya pendapat. Saya ikut ulama saja.
Memang tumak nina itu bukan rukun di mazhab Syafi'i, bukan rukun. Berarti orang yang enggak tumak nina tetap sah sholatnya. Cuman batasan tumak nina itu adalah 1 kali bacaan tasbih subhana rabbiyal azim, 1 kali. Itu sudah disebut tumak nina 1 kali, bukan 3 kali. Lantas bagaimana yang di Blitar? Masya Allah, saya berpendapat mengikuti ulama yang mengatakan itu tidak sah sholatnya. Bukan berarti kita mengatakan orang itu dosa atau apa, enggak nggih, karena itu kan sunnah. Tarawih itu sunnah. Tapi kalau kita tanya mereka, madhabnya apa Pak? Jawabnya apa? Orang yang tarawih 2-3 rakaat 7 menit itu madhabnya apa? Tahu? Kayaknya Syafi'i kayaknya. Kayaknya Syafi'i, madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu baca Fatihahnya harus clear. Kalau ada 1 huruf saja nggak kebaca, Fatihahnya nggak sah. Kalau nggak sah maka sholatnya batal. Ini Syafi'i. Fatihah rukun nggak? Rukun. Fatihah rukun. Ini Fatihah rukun. Nah, ketika Fatihah itu rukun, ada orang bermadzhab Syafi'i mengatakan baca begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean bisa dengar enggak bacaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aduh. Sudah enggak nyaman begitu, Pak. Jangankan menambah tasdid saja bahaya, Pak. Misalnya begini, saya pernah makmum sama seorang imam, dia baca begini. Jangan cek ya, simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar salah? Benar salah? Enggak dengar. Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar salah? Meneng kabeh. Salah. Di mana salahnya, Pak? Hah? Di mana salahnya? Nambahi tasdid di mana? Di hak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada enggak tasdid di rahim itu? Enggak ada. Nambahi tasdid itu ada enggak pendapat yang bolehkan? Tidak ada. Nambahi tasdid itu sama dengan nambahi 1 huruf. Ngerusak Fatihah itu. Orang itu seharusnya tidak layak jadi imam. Maka kalau Fatihahnya rusak, bisa jadi sholatnya bisa nggak sah. Bisa jadi nggak sah. Makanya sholat di Blitar seperti itu, dengan rasa hormat saya, dengan keterbatasan ilmu saya, mohon maaf bila saya salah, bisa dikoreksi. Sepertinya kok nggak sah. Kenapa? Fatihahnya nggak terbaca dan terdengar dengan baik. Ya, nah begitu. Jadi kalau baca Fatihahnya begitu, gimana? Maka saya nggak rekom untuk sholat taraweh 2-3 rakaat 7. Nggak rekom. Kenapa? Yo nggak anu lah. Cari yang anu aja lah. Cari ke Temboro aja, Temboro ya. Al-Fatah, sana Temboro ya. Taraweh 30 juz. Nah, 6 jam. Mantap itu, Pak. Ya. Jadi di Indonesia lengkap, Pak. Dari tercepat dan terlama. Kalau mau tercepat silakan ke Blitar. 7 menit. Mau lama di Temboro. Berapa? 6 jam. Itu ada klaster-klaster jamaahnya. Yang mau 10 juz ada sendiri. Yang mau 15 juz ada sendiri. Yang mau 30 juz ada sendiri. 6 jam, Pak. 2-3 rakaat. Nah, itu baru mantap itu, Pak. Cuman saya gak kuat. Saya gak kuat. Jelas gak kuat saya. Itu orang yang ikut itu hafid Quran semua. Penghafal Quran semua. 6 jam, Pak. Masya Allah. Jadi hemat saya begitu.
Wallahu a'lam bishawab. Dari mana enggak sahnya? Fatihahnya. Fatihahnya tadi itu. Tumaninahnya mungkin ini bukan rukun. Iya betul, bukan rukun, tapi Fatihahnya. Fatihahnya gimana? Fatihahnya hurufnya hilang satu, rusak Fatihahnya. Fatihah itu rukun, Pak. Syafi'i itu rukun, Fatihah itu. Termasuk basmalahnya. Baca bismillahnya harus dibaca keras, jahar. Orang NU, saudara kita Syafi'i, NU itu kan Syafi'i. Mesti kalau baca Fatihah, basmalahnya dikeraskan toh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu Pak. Itu orang NU karena memang madzhabnya Syafi'i. Enggak ada orang NU bismillahnya enggak dibaca. Enggak sah Fatihahnya. Karena harus dibaca keras. Hambali, Sir, Maliki, Hanafi enggak dibaca. 4 madzhab itu bismillah tok, itu sudah berbeda. Semua pakai Quran Sunnah itu, semua pakai Quran Sunnah. Jangan dianggap pakai Taurat Injil. Quran Sunnah semua itu. Ya, jangan bilang, oh ini enggak sunnah ini. Loh, ya Rabbi, hafal Quran 30 juz enggak sunnah gimana? Hafal 500.000 hadis enggak sunnah. Yang enggak sunnah mungkin kita. Berapa juz kita? Saya 3 juz. Kurang 17. Cake nih kurang sampean. Quran sunnah kok enggak 3 juz. Ya, Quran 30 juz, Pak, bukan 3 juz. Oh jadi korupsi. Ya. Ya sudah gitu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan udah ikut yang normal-normal sajalah. Sini aja Mas, sak jam ono, sak jam. 2-3 rakaat 1 jam ada kan? Banyak. Atau diampel berapa jam itu? 1 juz itu Pak, ampel itu. Syafi'i. Ampel Syafi'i, NU. Iya benar itu Pak, 1 juz. Tumanina enggak? Tumanina, 1 jam lebih ampel itu. Yang berita itu kok banyak Pak yang ikut Pak. Yo karena pengen selesai lang mari. Itu memang jamaah kita begitu. Kalau cari tarawih itu endi sing paling cepet kono kabeh. Lang mari. Itu. Ya enggak apa-apa yang sunnah Pak. Enggak apa-apa sunnah. Enggak tarawih juga enggak dosa. Cuman kehilangan keutamaan Ramadan. Jadi enggak usah dibesarkan, enggak usah. Gimana Pak tarawih Pak? Ya menurut saya enggak sah, tapi enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Sudah. Daripada nanti aneh-aneh kan sudah enggak apa-apa. Sudah. Toh mereka juga punya pegangan ya. Saya enggak pernah ketemu sama mereka, tapi menurut ilmu saya yang terbatas sepertinya kok enggak sah. Sepertinya. Tapi saya enggak berani menghakimi ya. Ini dari fikih Syafi'i yang saya baca. Karena orang Syafi'i itu harus clear Fatihahnya. Huruf per huruf harus terbaca. Panjang pendeknya harus clear. Fatihah. Habis Fatihah kulhunya hancur, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Karena kulhunya itu bukan rukun. Fatihahnya lancar, kulhunya hancur, enggak apa-apa. Sah. Kenapa? Karena yang rukun Fatihah. Yang rukun Fatihah. Begitu ya. Wallahu a'lam sudah tuh nggih? Pak Salman, Pak Haji mau tanya ini. Pak beliau. Nggih. Sholat 5 waktu malam. Apakah dibaca jahar? Berarti sholat maghrib sama isya. Kalau sholat maghrib sama isya kan memang dibaca jahar Pak. Makmumnya baca Fatihah. Kalau makmum, ya ini beda lagi Pak. Madzhab Hambali, bacaan imam menjadi bacaan makmum. Jadi makmum diam saja, dengar aja, nggak usah ikut baca Fatihah. Madzhab Hambali. Kali kalau Syafi'i nggak bisa, bacaan imam sendiri, bacaan makmum sendiri. Harus masing-masing baca Fatihah, baik sholatnya sir ataupun jahar. Berarti makmum di madzhab Syafi'i itu ketika imam sholatnya baca keras, makmum diam. Nah ketika sampai waladhdallin imam amin,
baru makmum baca Fatihah. Makanya kalau imam mazhab Syafi'i ngerti habis waladhdallin amin, dia kasih jeda waktu, Pak. Dikasih space waktu. Diam dulu dia. Ngasih waktu jamaah baca Fatihah. Itu kalau imamnya ngerti mazhab Syafi'i. Nah, kalau di Blitar apa gitu, Mas? Ya, Mas. Di Blitar gitu enggak? Habis Al-Fatihah ngenteni dhisik. Kan enggak. Langsung gaspol toh, surat pendek toh. Nah, kenapa kesuwen, Mas? Gak mari-mari 7 menit. Nah, kan? Jadi gak konsisten toh. Syafi'i itu gak konsisten. Nah, jadi kalau Syafi'i begitu caranya. Habis amin baca Fatihah makmumnya. Atau imam baca satu ayat langsung ditimpali. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung makmum ikuti, tapi disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Nah, kita terus baca. Jadi makmum sama imam bacaannya terpisah, dihitung sendiri-sendiri. Tapi memang harus begitu. Kalau makmum nggak baca Fatihah, nggak sah. Syafi'i. Makmum nggak baca Fatihah, bacaan doa sholat keras maupun pelan, nggak sah sholatnya karena nggak baca Fatihah. Makanya jenengan tergantung madhab jenengan. Madhab jenengan apa? Syafi'i apa Hambali? Kalau Hambali jenengan diem, karena bacaan imam menjadi bacaannya makmum. Kalau jenengan Syafi'i, imam baca Fatihah, jenengan ikuti, tapi nggak barengi, ngikuti. Setelah imam baru jenengan. Loh, kalau saya nggak baca Fatihah gimana, Pak? Nggak sah sholatnya. Karena Fatihah itu rukun. Masbuk. Nggih. Sudah mau ruku jenengan datang masbuk. Gimana ini? Kalau mazhab Syafi'i begini, Pak, dibedakan. Ini Syafi'i nggih, mazhab Syafi'i. Kalau orang itu ngikuti dari awal takbiratul ihramnya imam, maka dia wajib baca Fatihah. Karena dia sejak awal ikuti takbiratul ihramnya imam. Tapi bagi orang yang masbuk, datang-datang kok imam sudah mau ruku dan sempat ngikuti rukuknya imam dengan tumak ninah, maka makmum masbuk ini tetap dapat 1 rakaat. Loh, kan belum baca Fatihah. Beda hukum karena dia masbuk. Enak masbuk, Pak? Loh, ya enak muafik, Pak. Apa? Muafik itu ngikuti imam. Ya jangan enak masbuk, Pak. Enggak dapat pahala takbiratul ihramnya imam. Ini salah paham lagi ini. Jangan, Pak, jangan. Oh, masbuk ae ngono. Kamu coba Fatihah gak apa-apa. Enggak. Jenengan kehilangan takbiratul ihramnya imam. Ngikuti takbiratul ihramnya imam itu pahalanya besar. Nah, jadi beda hukum. Yang ngikuti sejak awal atau yang masbuk. Begitu, beda hukum, Pak. Gitu nggih. Nah, baik. Sampun? Yang masbuk itu gimana dapat? Ya. Ruku. Imam ruku. Ini imam ya. Ini imam ruku. Allahu Akbar. Jenengan datang. Tek terus. Ruku. Sempat ngikuti tumak ninahnya imam. Sempat sejenak. Ketika jenengan datang, terus sejenak begini, terus imamnya berdiri. Sami Allah. Dapat 1 rakaat. Kalau simpangan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Nggak dapat. Kenapa? Imam sudah kadung iktidal. Sampean barusan ruku, nggak dapat. Makanya ada sahabat Nabi Abdullah bin Amr yang Nabi sudah ruku, dari belakang datang langsung ruku dia, langsung melok ruku, terus baru melaku, duduk gitu, jalan sambil ruku jalan dia, Pak.
Nabi ruku karena dia nggak mau ketinggalan satu. Cerdas nggak? Cerdas nggak? Cerdas Pak itu Pak. Tapi nakalan. Ya ruku dia. Sampai selesai sholat, Rasulullah Muhammad SAW punya mukjizat yang kita tidak tahu. Kalau beliau ngimami, seakan-akan di belakang ini ada mata. Beliau punya mata depan sama mata belakang gini. Nabi kata sambil sholat berbalik. Abdullah bin Umar, ojo mbok baleni. Ya pisan tok ayo, ojo mbok baleni. Artinya apa? Wis satu kali ini boleh. Besok next time kamu terlambat, ikuti rukuknya di sini, ojo nang kono. Nah, begitu. Ya. Nabi kok tahu, Pak? Itu mukjizat Nabi. Seakan-akan di belakang ada matanya beliau. Nabi tahu. Nabi ngadep sana kan? Nabi kan enggak noleh, Pak. Kecuali gini. Enggak, Nabi enggak noleh. Itu mukjizat. Atau bisa jadi malaikat memberi tahu. Nah, itu. Jangan dicoba di Masjid Baitul Hakam, Pak ya. Jangan dicoba. Ini khususon untuk Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Gitu Mas ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup waktunya habis. Kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.